Mangga, siapa? Ya, Raisen, Bapak Obeng. Ibu. Atau, Pak Obeng, mangga Pak Obeng. Baik, terima kasih Pak. Ini bagus sekali nih datanya, karena dari awal data visitasi itu ya kurang bagus, tetapi ketika visitasi ini luar biasa bagus. Dan mungkin saja nanti akan kejadian juga sebaliknya. Oke. Akan kejadian sebaliknya. Visitasinya bagus, lalu pas visitasinya jelek gitu. Nah, yang kedua yang saya pikirkan, ini adalah hasil observasi dan wawancara yang sudah berbentuk narasi. Kita gampang sekali kan, Pak, melihat ini udah ada nih, udah obrolannya udah ada. Betul. Ketika pelaksanaan observasi, kalau tadi dalam aturan ditulis 20 menit dan 10 menit, itu berarti kalau saya bilang akurasinya tidak akan dapat gitu. Tidak terkejar ya Pak ya? Berarti itu orang yang observasinya hanya masuk sebentar keluar lagi gitu. Nah, ini yang keduanya, hasil wawancaranya juga tadi luar biasa bagus gitu ya. Makanya saya ini nih membuat soalnya luar biasa juga gitu. Nah, tetapi dalam kenyataan nanti ini akan terbalik juga gitu. Oke. Nah, oleh sebab itu saya kira pertama masalah waktu untuk observasi itu tidak akan cukup juga. Yang keduanya, ini kan ketika kita menyatakan sesuatu, walaupun kita sudah menganalisa luar biasa, kita melakukan triangulasi, tetapi data pendukung kita itu kurang, lah itu juga kita akan berbahaya juga gitu. Kerepotan ya Pak ya? Kerepotan gitu. Tatkala nanti kan ketika kita menyatakan sangat baik, itu kan tadi harus muncul di itunya penjelasannya seperti apa, dan penjelasan ini kan harus didukung gitu. Harus didukung. Jadi saya tetap berpikiran nanti kalau seperti ini, fungsi video dan ini foto ini luar biasa nanti itu. Ya. Nah, tetapi nanti kalau yang melakukan validasinya juga tapi nanti juga ketika observasinya gitu ya, observasinya tidak full karena tidak akan kena kalau kita mau ngambil misalkan 30 menit pun tidak akan kena. Oke. Kecuali kita ada perjanjian dulu gitu, perjanjian bahwa ngajarnya sekian menit. Wah, tapi ya kadang-kadang guru juga suka kerepotan. Betul. Nah, kecuali nanti juga kalau minta video-video yang dikirimkan oleh mereka, dan ini jarang sekali gitu. Jarang lah. Dia membuat video-video dalam proses pembelajaran. Makanya tetap saja kalau saya berpikiran professional judgment dari seorang asesor ini tetap kuat gitu. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Pak, izin. Baik, ada yang mau ngomentari dulu nggak? Ya, boleh. Pak Munawir ya? Iya. Saya boleh melihat dari sisi yang lain, Pak ya. Ini performance ideal, perencanaan sebaliknya kurang bagus. Nah, cuman bahwa perencanaan itu dibuat oleh guru, sementara performance ini adalah deskripsi dari asesor. Oleh karena itu, yang ideal ini masih mutlak butuh bukti yang dukung yang kuat, yang menggambarkan bahwa kita orang luar percaya bahwa ternyata memang seperti ini. Oke. Nah, ya karena ini bisa saja dibuat tanpa fakta begitu kan. Nah, ini kemudian yang sedikit terkait dengan yang masuk ke kelasnya itu masing-masing, itu juga menurut saya juga semakin mengurangi validitas, Pak, karena saya sempat singgung kemarin, karena boleh jadi kelas yang lebih bagus dinilai orang yang akan berbalikan gitu kan, harusnya nilai bagus, tapi karena asesornya pelit ya dikasih jelek, sementara yang satunya lagi gitu. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan, atau masih fleksibel di lapangan gitu kan, walaupun diarahkannya kita
efisien waktu kan, 20 menit Ya. berdua, karena apa namanya di dua tempat. Kalau kita masuk bareng memang butuh 40 menit lah kira-kira begitu. Nah, kalau ini juga masih dalam wilayah fleksibilitas, saya kira salah diatur dalam arti strateginya gitu kan. Nah, ini kembali ke yang tadi, kalau yang muncul ideal seperti ini, kemudian perencanaannya tidak ideal, nah kita akhirnya bagaimana adjustment-nya Pak? Karena menurut saya kan sebetulnya kalau ngomong performance, ya ini yang menang begitu kan, setelah ada bukti. Apa berarti kita abaikan dokumen gimana? Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Munawir. Satu lagi barangkali ya, atau kita karena memang waktunya panjang, kita sampai dengan 11.45 ya, Bapak Ibu. Betul? Betul. Ya, jadi kita sangat leluasa, sangat luas. Tapi nanti masih ada materi yang akan dilanjutkan. Kita 2 orang dulu tambahannya ya, sampai dengan ke Pak Wahdiat. Pak Herul, mangga. Pak Herul dulu ya, mangga. Baik, terima kasih Pak. Berkenaan dengan hasil observasi ini, hasil observasi pelaksanaan pembelajaran, itu yang penting kita cermati adalah konsistensi antara RPP yang di upload pada pravisitasi dengan guru yang mensimulasikan. Jadi ini harus dipastikan dulu bahwa yang melakukan simulasi nanti ketika diobservasi itu adalah dia yang mengupload RPP. Gitu. Supaya nanti fair ya, bahwa apa yang dipraktekkan itu merupakan gambaran dari RPP yang di-upload pada pravisitasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kalau koordinasi itu bisa dilakukan, maka kita bisa menyampaikan secara detail ya apa yang ideal yang diharapkan oleh instrumen kepada asesi kalau memungkinkan, kalau bisa, yaitu menyempurnakan RPP yang telah diupload begitu. Nah, bisa saja disampaikan itu pada saat observasi bahwa RPP yang diupload itu sudah direvisi menjadi seperti ini. Karena gambaran yang dihasilkan dari observasi ini memang jauh berbeda dengan RPP. Nah, boleh jadi ini yang disimulasikan adalah guru lain yang bukan mengupload itu. Nah, ini yang penting konsistensi itu. Karena ini penting, Pak. Ini penting bahwa proses pembelajaran itu harus dilakukan secara sengaja. Yang mana kesengajaan itu akan terlihat dari urut-urutan proses pembelajaran yang disiapkan dalam RPP. Nah, itu yang saya kira yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebagai tambahan saja, bahwa sikap menghargai, kemudian apresiasi dari kesempatan murid menjawab itu merata, itu memang kita sarankan mereka untuk melakukan proses assessment atau assessment proses, bukan assessment hasil. Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Satu lagi Pak Wahdiat, mangga. Iya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, setelah menyimak dari para pembicara terdahulu, kami sangat mengerti ya alur dari penyampaian permasalahan-permasalahan yang sedang kita bahas. Nah, terkait dengan pembuktian dari dokumen-dokumen yang diunggah sebelumnya, yaitu dalam kegiatan pravisit ini, nampaknya tadi sudah disampaikan berupa penelusuran sampai sejauh mana pembuktian apa yang sudah disampaikan dalam bentuk dokumen atau kegiatan di pravisit ya. Namun kadang-kadang ya, tadi juga sudah disampaikan dalam prakteknya kami merasa kesulitan kapan ini munculnya gitu ya. Apalagi kami dituntut untuk memberikan bukti dokumen berupa video atau apa gitu ya, sehingga durasi video kami mungkin juga terbatas ya. Nah, yang ingin saya
sampai karena saya tanyakan, apakah boleh kita mengambil atau mungkin mereka menunjukkan bukti dokumen, kalau secara administrasi kan boleh-boleh saja bukti dokumen yang tahun lalu atau gimana, tapi secara bukti video ini atau foto, apakah boleh kita mengambil data-data atau mungkin yang mereka sampaikan dari hasil rekaman video mereka terdahulu. Nah, itu barangkali seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Baik Bapak Ibu, kita coba cermati ya. Ini sangat bagus sekali pendapat dari Bapak Ibu dan memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga nanti lebih komprehensif dan lebih lengkap lagi pada saat penggalian data. Nah, catatan dari Pak Obing, yang pertama perlu dicermati ada kemungkinan pada saat pravisitasi dokumen-dokumen yang diunggah dengan pada saat visitasi itu mungkin akan berbalik datanya kan gitu ya, bisa lebih baik atau bisa muncul kemudian tidak muncul atau sebaliknya begitu ya Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu dari situ sudah bisa membaca kira-kira data pada saat pravisitasi itu sesuai dengan apa adanya atau memang dibuat-buat ya begitu Bapak Ibu. Itu yang pertama, sehingga dalam hal ini kalau tadi dikatakan bahwa posisi dari asesor atau peran dari asesor itu adalah setting alami. Nah, mana nih yang lebih alami? Gitu ya. Apakah pada saat pravisitasi data-data itu atau pada saat visitasi kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya kira arahnya ke situ apa yang disampaikan oleh Pak Obing. Kemudian yang kedua terkait dengan agenda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat atau membaca di pedoman instrumen akreditasi 2024 versi 2025 ini, di pengantar itu mengatakan asesor jangan terbelenggu Bapak Ibu dengan instrumen ini kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi bukan berarti kita juga tidak menjadikan ini sebagai pedoman, sebagai guidance Bapak Ibu. Nah, di dalamnya itu ada kontekstual dan keterbukaan Bapak Ibu, serta holistik. Jadi sangat tidak dibatasi ketika Bapak Ibu nanti terkait dengan agenda disesuaikan kembali dengan konteksnya yang ada di lapangan Bapak Ibu. Nah, hanya agenda itu sebagai guidance, sebagai panduan Bapak Ibu, sehingga penggalian data melalui observasi, penggalian data melalui studi dokumentasi kembali, dan penggalian data melalui wawancara itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan agenda yang disiapkan. Jadi ini tidak memaksa, tidak bersifat preskriptif, fleksibilitasnya sangat tinggi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya sama dari Pak Wahdiat dengan Pak Obing terkait dengan bukti tambahan. Ya, itu sangat dimungkinkan karena tadi kontekstual dan holistik Bapak Ibu. Nah, sepanjang itu ada konteksnya dengan asesi, maka dipersilahkan. Dan itu memperkuat dan ada hubungan dengan bagaimana itu bisa membuktikan indikator itu muncul, tidak muncul. Nah, itu juga bisa dijadikan. Karena itu kualitatif letaknya di situ Bapak Ibu. Ya. Sejauh mana data yang kita dapatkan, penggalian data yang kita lakukan, sampai data itu jenuh, katakanlah begitulah Bapak Ibu gitu ya. Karena di sini bukan masalah kuantitatif, tapi kualitas dari data yang kita dapatkan melalui teknik dan metode penggalian data, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari Pak Munawir, ini terkait dengan perencanaan dengan pelaksanaan. Ini lebih bagus pelaksanaannya, jangan-jangan perencanaannya dibuat-buat kan begitu ya, atau pada saat pravisitasi itu dibuat sebaik mungkin sementara kenyataannya tidak ada. Maka itulah fungsinya visitasi ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu apa hal yang ada di catatan pravisitasi itu menjadikan catatan kita untuk bekal pada saat visitasi, sehingga perlu ada koordinasi yang baik antara asesor dengan asesi sebelum pelaksanaan visitasi. Nah, fleksibilitas tadi sudah disampaikan. Kemudian professional judgment ini. Jadi ketika nanti ada kesulitan seperti yang disampaikan oleh Pak Wahdiat, nah kembali lagi Pak ke professional judgment. Nah, tapi sekali lagi pendekatan kita adalah kualitatif dan asesor sebagai instrumennya. Nah, maka di sini bagaimana asesor ini
sebagai instrumen mampu melakukan triangulasi data sehingga data-data yang kurang itu apakah merujuk kepada rubrik penilaiannya itu kalau kurang ya, apakah itu cukup atau memang betul kurang gitu ya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ke professional judgment dan kita harus hargai pendapat dari para asesor ini gitu ya. Ini yang kadang-kadang menjadi hal yang bisa disebabkan karena belum ada kesamaan persepsi antara asesor dengan validator begitu ya Bapak Ibu. Ketika validasi sehingga ada rentang yang jauh terkait dengan pendapat dari narasi-narasi yang disampaikan oleh asesor dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh asesor dengan validasi yang dilakukan oleh validator Bapak Ibu. Nah, itu ditengahi pada saat ini dengan adanya bantuan yang pertama adalah manual penggalian data, kemudian yang kedua adalah lembar kerjanya ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan itu betul-betul bisa mensinkronkan antara persepsi dan interpretasi dari asesor dengan validator. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita diskusi lagi, masih ada beberapa materi yang akan disampaikan. Nah, ini yang melalui wawancara ya Bapak Ibu. Ya. Jadi sama Bapak Ibu silakan nanti dilakukan data yang digali dari interviewee oleh interviewer itu apa. Nah, kemudian dibuat catatan-catatannya dan sekarang kita sudah mempunyai catatan-catatannya. Itu kita tinggal coba mensinkronkan kira-kira dari catatan hasil wawancara itu yang mana yang memenuhi subindikator, baik itu indikator 1, indikator 2, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau kita katakan seperti ini muncul ya Bapak Ibu. Jadi tadi dari dokumen muncul, kemudian dari observasi juga muncul, kemudian dari wawancara juga muncul. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan dari hasil penggalian data ini pada saat visitasi, tidak hanya visitasi ya, pravisitasi juga dan visitasi juga karena kedua dokumen ini adalah dokumen yang diajukan atau data-data atau bukti-bukti yang diajukan oleh asesi dalam rangka visitasi akreditasi ini ya begitu ya. Jadi kedua data, kedua dokumen, kedua hasil penggalian dari pravisitasi maupun visitasi itu dijadikan sebagai catatan kita yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti untuk merujuk kepada indikator apakah terpenuhi atau tidak, dan kemudian berdasarkan indikator itu kita akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang ada, apakah baik sekali, baik, cukup maupun kurang, gitu ya Bapak Ibu. Nah, merujuk kepada hasil tadi Bapak Ibu, nah ini mungkin saya bacakan saja supaya kalau nanti ada hal yang ada hal yang barangkali tidak sesuai, Bapak Ibu menemukan, mangga silahkan gitu ya. Yang pertama catatan pravisitasi Bapak Ibu. Jadi tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu bahwa kita punya bantuan yang namanya lembar kerja yang secara struktur di dalamnya nanti ada butir-butir yang bisa kita klik sesuai dengan yang akan dinilai, yang akan digali datanya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian di kolom sebelah kiri itu bisa diedit yang berisi tentang catatan pravisitasi. Kemudian kolom di sebelah kanan itu catatan visitasi ya. Nah, sinkronisasi seperti tadi yang disampaikan atau konsistensi seperti yang disampaikan oleh Pak Hairul. Nah, ini penting. Nah, gambarannya ada di sini ya Bapak Ibu gitu ya. Dan kita bisa melihat letaknya di mana ketidakkonsistenan dan ketidaksinkronan antara pravisitasi dengan visitasi. Nah, dalam DKA menyebutkan guru memberi umpan balik verbal dan sesi pendampingan. Ya, ini berhubungan gitu ya, walaupun kita meragukan sebetulnya, karena terkait dengan butir satu ini bentuknya proses pembelajaran ya, begitu Bapak Ibu. Bisa tergambar dalam bentuk dokumen pada RPP gitu ya, karena di situ menggambarkan proses. Kalau tadi kata Pak Wahadiat itu assessment. Kata Pak Hairul itu ada berbagai macam assessment gitu ya. Ada for learning, as learning, sama off learning gitu ya.
Nah, ini learning yang harus digambarkan di sini sehingga menunjukkan proses, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, tidak ada penjelasan eksplisit. Nah, ini ada catatan ya, Bapak Ibu. Jadi, walaupun di sana menyatakan ada umpan balik verbal, kemudian ada pendampingan, dan ada bermain peran, tapi di sini tidak ada penjelasan yang eksplisit bahwa tujuan pembelajaran dirancang untuk menantang atau membangun pola pikir bertumbuh. Jadi kalau Bapak Ibu meragukan atau kalau Bapak Ibu ada catatan yang minim, walaupun di situ ada data seolah-olah mendukung gitu ya Bapak Ibu, atau ada narasi yang mendukung terhadap indikator dan Bapak Ibu meragukan, ya dicatat saja apa yang meragukannya ya Bapak Ibu gitu ya. Umpan balik berfokus pada proses refleksi, tapi belum mencontohkan pujian untuk usaha spesifik atau saran detail untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, catatan ini muncul dari mana Bapak Ibu berbunyi seperti ini? Lagi-lagi kita harus kembali ke manual penggalian data ya Bapak Ibu. Nah, sehingga memudahkan kita ketika nanti akan membandingkan dengan indikatornya terpenuhi atau tidak, atau muncul atau tidak, gitu ya Bapak Ibu. Dokumen yang kedua di pravisitasi, RPP memuat tujuan pembelajaran yang menyebutkan menjawab 5 soal dan menyebutkan 2 contoh. Tujuan pembelajaran bersifat kognitif faktual ya. Jadi belum muncul proses menantang atau memancing refleksi mendalam. Metode dan penilaian yang perlu tulis di RPP yaitu ceramah, tanya jawab, latihan soal, tes tertulis gitu ya. Kemudian remedial, pengayaan, soal tambahan. Tidak muncul rubrik formulir umpan balik yang menekankan usaha atau strategi perbaikan. Dan belum juga ada aktivitas eksplisit yang mendorong siswa keluar dari zona nyaman untuk menguji kemampuan barunya gitu. Nah, jadi catatan-catatan di pravisitasi ini semua merujuk kepada kita melakukannya sesuai dengan guidance di manual penggalian data, dan ini akan memudahkan kita untuk mencocokkannya dengan indikator dan subindikator Bapak Ibu. Nah, itu di catatan pravisitasi. Kemudian setelah kita mendapatkan catatan ini, kan kita ingin membuktikan nih Bapak Ibu. Kalau tadi kata Pak Hairul harus ada konsistensi gitu ya. Kalau RPP yang digunakan di pravisitasi yang diunggah, ya nanti juga pada saat observasi ya RPP itu yang digunakan ya. Idealnya memang begitu ya Bapak Ibu. Tapi sangat dimungkinkan pada saat nanti observasi ada kemungkinan guru lain yang ditunjuk, atau mungkin Bapak Ibu juga akan melakukan observasi ke kelas lain ya. Maka disarankan ketika nanti observasi sebaiknya Bapak Ibu guru walaupun gurunya berbeda atau RPP yang digunakan berbeda, tapi dokumen pengajarannya atau rencana pelaksanaan pembelajarannya harus disiapkan dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kita supaya ada konsistensi, sinkronisasi antara pravisitasi dengan visitasi. Ketika dokumen yang digunakan berbeda ya, maka kita mewanti-wanti pada saat pravisitasi sebelum pelaksanaan visitasi. Di catatan visitasi Bapak Ibu, selama observasi di kelas IPS kelas 8 SMP Negeri 3 Widasari, terlihat dialog bermakna antara guru dan murid. Nah, ini catatan-catatan yang tadi ya Bapak Ibu. Ya di sini mudah karena memang contoh sudah disediakan ya Bapak Ibu. Tapi ketika nanti kita menggali sendiri ya kira-kira narasinya seperti apa ya, bagaimana. Nah, ini memang perlu ketajaman dari para asesor selaku instrumen gitu ya di dalam merumuskan dan menarasikan terkait dengan temuan-temuan baik dalam observasi, wawancara maupun di dalam penggalian dokumen ya, begitu ya Bapak Ibu. Terlihat dialog bermakna antara guru dan murid. Guru tidak hanya mengajukan pertanyaan satu arah, tetapi juga memposisikan murid sebagai rekan diskusi dengan mengajak mereka menjelaskan contoh interaksi sosial, lalu membuka ruang bagi murid lain menambahkan gagasan mereka. Jadi memang sudah betul-betul diskusi gitu ya, terjadi komunikasi berbagai arah gitu ya, tidak hanya satu arah, tidak hanya dua arah, tapi multi gitu. Setelah menyampaikan materi, guru secara eksplisit memberikan kesempatan bagi murid untuk bertanya atau berpendapat
setiap kali murid mengemukakan ide atau pertanyaan, guru merespon dengan sikap menghargai, mengucapkan terima kasih, memuji usaha spesifik, dan mencatat poin penting di papan sehingga murid merasa didengar. Umpan balik yang diberikan menekankan proses belajar dan usaha yang menegaskan bahwa setiap murid mampu berkembang melalui strategi yang tepat dan membangun kepercayaan diri dan pola pikir bertumbuh di antara siswa. Nah, itu dari observasi ya Bapak Ibu. Jadi memang ini dituntut kemampuan kita bagaimana menarasikan dari catatan-catatan tadi sehingga menjadi sebuah alinea yang alurnya itu enak gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini memang perlu latihan, perlu berlatih, tapi saya yakin dengan jam terbang Bapak Ibu ini dapat dikemukakan dan dapat dieksplisitkan gitu ya, dan dapat tersurat gitu ya dengan baik begitu Bapak Ibu. Kemudian dalam wawancara Rani, nah ini Bapak Ibu sekali lagi, pada saat kita menarasikan di visitasi akreditasi sebelumnya ya Bapak Ibu, nah kadang-kadang kita hanya menarasikan tapi sumbernya tidak jelas ya begitu Bapak Ibu. Maka di sini perlu adanya referensi, perlu adanya data pendukung yang jelas. Kalau memang wawancara dengan siapa begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini penting Bapak Ibu. Ini terkait dengan keabsahan data, validitas dan reliabilitas. Gitu. Nah, dalam wawancara Ranti menceritakan bagaimana guru mengajak murid terlibat. Ya, ini boleh nanti ditentukan ini yang mendukung subindikator 1 gitu ya. Dan harus dan harus itu dinyatakan bahwa ini bukti yang mendukung indikator yang mana. Gitu. Saat ini berbagi contoh gotong royong di lingkungan RT, Guru Siti langsung memuji, wah bagus banget Rani, contoh yang kamu berikan itu konkret. Lalu menuliskan namanya di papan, menunjukkan bahwa setiap pendapat dianggap penting. Kemudian guru juga menggunakan kosakata yang menghargai, subindikator 2. Ketika Rani ragu bertanya, guru meyakinkan, tenang Rani, ini enggak ada pertanyaan bodoh, silahkan tanya apa saja. Sehingga ia merasa aman untuk menyampaikan pendapat. Umpan balik verbal semacam ini membuat Rani merasa didengar dan dihargai, subindikator 3. Bahkan saat teman mendapat nilai di bawah 75, guru mengajak diskusi kecil, menanyakan kesulitan, dan memberi tips, misalnya membuat mind map. Ini menunjukkan dukungan emosional serta membangun kepercayaan diri murid, Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, narasinya gitu ya, dengan lengkap, detail gitu ya, dilengkapi dengan apa yang terjadi pada saat kita observasi, pada saat kita wawancara Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan didukung dengan bukti-bukti dan dokumen-dokumen nanti yang diupload oleh Bapak Ibu atau yang disimpan di link G Drive gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sinkronisasi sehingga ketika dilakukan validasi tidak lagi terjadi mohon maaf Bapak di mute dulu. Nah, sehingga ketika terjadi atau di dalam proses validasi, nah validator juga bisa mempunyai kesamaan persepsi, bisa mempunyai kesamaan interpretasi terkait dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu gitu ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana ya Bapak Ibu? Boleh bertanya dulu Pak? Oh boleh, mangga silahkan. Terima kasih Pak. Bisa kembali lagi kepada yang tadi Pak. Pak Amir ya, Pak Amir. Ya, bisa back Pak. Back dulu. Siap. Bapak Ibu yang lain mohon di mute dulu Bapak Ibu. Pak Amir mangga Pak Amir. Bisa di back dulu Pak yang tadi Pak. Yang sebentar. Catatan butir ini. Catatan butir ya? Iya. Yang ini Pak? Iya Pak, terima kasih Pak. Ini merupakan kewajiban asesor ya Pak? Betul Pak, dari hasil observasi, ya. Dokumentasi ya. Sama wawancara ya Pak ya? Per butir Pak. Per butir, betul. Iya, terima kasih. Kalau tempo lalu itu biasa yang menyatakan catatan hasil visitasi itu menyampaikan beberapa hal temuan, baik itu yang sifatnya penguatan maupun untuk perbaikan ataupun merupakan hasil refleksi. Jadi sekarang itu harus seperti ini mungkin dari hasil dari
perbandingan Saya partisipasi. punten Pak Terima Amir, kasih. supaya tidak ini Pak, supaya Ya. tidak tidak keterusan. Iya, iya. Di lembar kerja ini sifatnya opsional Pak. Oh, beda lagi. Ya, Iya, jadi iya, ini lembar kerja Pak. Iya, iya. Sifatnya membantu, dan kalau Bapak mau menggunakan, mangga dipersilahkan. Mudah-mudahan Oh. ini sebagai instrumen tambahan yang membantu gitu ya. Kalaupun tidak boleh saja Pak. Jadi Bapak punya catatan sendiri ya di block note sendiri begitu ya. Dan kemudian nanti akan mengisikannya di Sispena Pak. Boleh. Iya, iya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Tapi Pak. ya, tapi kalau misalnya Bapak menggunakan lembar kerja ini dan kemudian Bapak menyajikannya kira-kira seperti ini, itu nanti tinggal di-upload saja Pak lembar kerjanya dan langsung akan disinkronisasi dan diintegrasi oleh Sispena Pak. Begitu. Iya, iya, iya Pak. Terima Oke. kasih Pak. Iya, Cukup Pak Amir? Iya, Iya. terima kasih, makasih. Siap. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Mangga kita tinggal diskusi aja nih. Banyak waktunya. Ya, Assalamualaikum. Pak Junaidi, mangga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Pak, mungkin saya masih kurang mencerna apa yang disampaikan dari tadi. Ini mengenai pravisitasi dan visitasi. Nah, tadi terjadi banyak diskusi bahwa yang di pravisitasi, contoh yang tadi RPP nilainya katakanlah kecil, kemudian pada waktu pas visitasi ternyata besar. Yang ini saya tanyakan Pak, seberpengaruh apa untuk nilai akhir daripada pravisitasi itu? Nah, apakah yang diambil nanti dinilai itu di catatan visitasi atau juga digabungan dengan pravisitasi? Oke. Kalau misalnya tadi berbenturan yang berbalik catatan tadi, baik dan jelek, nah yang akan diambil itu yang visitasinya atau yang mana Pak? Kemudian yang pada akhirnya nanti kan ditambah dengan yang komponen 4. Tetapi untuk yang pra-nya, kalau memang pra-nya berpengaruhnya kecil atau mungkin sama sekali tidak ada, ya barangkali yang harus diperkuat di visitasinya. Sebelum itu Muka ingin saya jawaban dulu, itu mungkin mengenai pengaruh nilai akhir, baik, sedang, kurang, cukup, sangat baiknya itu, apakah dari catatan visitasi yang kita visitasi atau dipengaruhi oleh pravisitasi itu? Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir. Kira-kira ada yang mau berkomentar dulu tidak ya terkait dengan pendapat Pak Junaidi? Ada? Pengaruh tidak ya antara pravisitasi dengan visitasi gitu? Oke, baik, kalau tidak ada mungkin ada Pak? Boleh saya Pak. Siapa ya? Obing. Oh, Pak Obing, mana Pak Obing? Silakan Pak Obing. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau pravisitasi itu merupakan persiapan kita, gitu ya, sehingga nanti untuk berangkat ke sekolah itu udah, kalau ada kekurangannya apa, kelebihannya itu juga, kalau ada kekurangan nanti dari situ bisa kita lihat kenyataannya nanti, gitu kan. Atau kita perlu menggali data lain, kayak tadi ada komunikasi supaya disiapkan data. Tetapi ketika kita masuk di kenyataan, di visitasi, kalau itu ada sebuah perbedaan dan itulah kenyataan pada saat visitasi, gitu kan. Nah, kalaupun ada seperti dokumen yang tadi, gitu ya, dokumen yang tadi itu, apakah itu pada saat di uploadnya misalkan berbeda dengan dokumen yang ada, ya itu kan di sekolah itu beda-beda, gitu ya, beda kelas, beda ini kan macam-macam. Sedangkan yang diupload cuma satu, gitu kan. Nah, jadi yang paling kuat adalah data yang pada saat visitasi, gitu. Bukan berarti mengabaikan fra, gitu. Bukan berarti mengabaikan fra, tetapi fra itu nanti justru kita harus siap-siap dari rumah itu harus mempersiapkan diri, ini mana ini yang akan diperdalam, mana ada dan seterusnya gitulah. Saya kira gitu Pak. Terima kasih. Baik. Boleh nambah Pak? Boleh nama satu lagi siapa ya? Boleh nambah Pak? Pak. Saya Siapa, Rohidin Pak. Rohidin. Pak Rohidin, mangga Pak Rohidin. Sedikit saja Pak nambahnya. Tadi saya setuju dengan pendapat Pak Obing ya. Dan tambahannya adalah
pravisitasi dengan visitasi ini kan sudah disatukan dalam LK ya. Kemudian itu pravisitasi itu dikonfirmasi pada saat visitasi. Lalu penilaiannya kan sudah langsung menyatu di sini kan Pak, di bawahnya ini kan ada nilai gitu kan, skor ya. Skor itu adalah kumulatif pertimbangan kita temuan di pravisitasi dengan visitasi. Jadi intinya pravisitasi dengan visitasi ini adalah satu kesatuan untuk dikonfirmasi, diklarifikasi sehingga kita bisa menetapkan skor seperti apa seharusnya diberikan kepada satuan pendidikan. Itu kira-kira Pak, mangga atur nuhun. Baik, terima kasih. Sudah ada 2 pendapat ya Bapak Ibu. Mari kita samakan persepsi. Iya. Yang Pak. pertama, ya, bagaimana Bapak? Saya yang mulai. Pandang. Mau bertanya Pak? Iya, Kita inikan dulu Pak. Kita inikan dulu dari pertanyaan dilanjutkan. Iri ya. Ya. Gitu ya. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Obing, Pak Rohidin, terima kasih nih atas pencerahannya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, peran utama ini ada di asesor ya, Bapak Ibu, sebagai instrumen. Dan guidance-nya adalah instrumen akreditasi 2024 versi 2025, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang harus diperhatikan bahwa data yang digali itu harus bersifat kontekstual dan holistik. Kontekstual dalam hal ini berhubungan dengan asesinya, jadi dalam konteks gitu ya Bapak Ibu, sesuai dengan keadaan dan kondisi pada saat Bapak Ibu visitasi begitu. Kemudian yang kedua holistik. Holistik ini menyeluruh Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyeluruh tidak hanya memperhatikan data yang ada pada saat visitasi, tapi juga memperhatikan data pada saat visitasi. Nah, hanya catatan yang harus kita perhatikan, apakah secara secara kualitatif data di pravisitasi itu positif atau negatif. Kemudian data di visitasi itu sama positif atau negatif. Ketika keduanya positif, ini memperkuat Bapak Ibu. Sehingga di dalam triangulasi datanya itu sangat memudahkan kan gitu ya. Tapi ketika di pravisitasi negatif, kemudian di visitasi positif, nah itu juga barangkali Bapak Ibu di dalam professional judgment-nya tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan yang perlu kita berpikir kuat ketika di pravisitasi positif, kemudian di visitasi negatif gitu. Nah, ini yang harus betul-betul digali dengan triangulasi data dan representasi data yang betul-betul memadai Bapak Ibu. Gitu ya. Saya gambarannya seperti itu ya Pak Junaidi ya. Jadi kita tidak Pertanyaan kecil Pak. Ada pertanyaan kecil positif negatif itu Pak muncul atau tidak munculnya ya barangkali ya. Betul. Ya istilahnya jangan pada akhirnya saya memang muncul tidak munculnya begitu Pak. Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan susulannya Pak, ada enggak persentasenya Pak dari hasil visitasi digabung dengan pravisitasi, itu maksud saya Pak, ada enggak? Jadi Pak Junaidi jangan mempartisi ini data pravisitasi, ini data visitasi. Ya, begitu enggak Pak? Data itu menjadi satu kesatuan. Sip. Oke. Nah, begitu ya Pak ya? Siap, oke Pak. Saya kira sudah mengerucut ya Pak ya? Jadi pada akhirnya ya nilai akhir itu tetap hasil visitasi ya Pak ya. Tapi begini Pak, kalau di pravisitasi misalnya ada muncul gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian pada saat visitasi ternyata ada beberapa karena waktu atau agenda kegiatan cukup padat sehingga data yang di pravisitasi itu muncul tapi tidak terkonfirmasi pada visitasi, boleh tidak Pak digunakan? Boleh Pak, gitu ya. Boleh digunakan ya Pak. Ya, jadi dalam hal ini kita satukan data pravisitasi dan visitasi sehingga menjadi satu kesatuan, datanya menjadi representatif dan kemudian kita lakukan validitas dan reliabilitas data dengan triangulasi data, maka itu menjadi dasar untuk kita melakukan penilaian apakah baik
baik sekali, cukup atau kurang berdasarkan indikatornya, Pak. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya, boleh Pak bertanya sedikit? Ini siapa dulu? Pandang dulu ya? Ya. Pandang dulu lah. Ya, mangga Pandang. Terima kasih Pak Dr. Edi. Mangga. Saya mau turunkan raise hand tadinya karena jawabannya dari Nggak apa-apa Pak, biar ramai saja Pak. Pencerahannya semakin ini Pak. Pak Munawir sama Pemimpin itu sudah saling melengkapi. Oke. Perlu juga berarti diperhatikan oleh kita bahwa visitasi itu belum visitasi Pak. Oke. Sehingga pendapat saya tidak dijadikan satu acuan nilai untuk penilaian. Karena pravisitasi itu merupakan persiapan kita untuk mendapat informasi pada saat nanti mau visitasi. Oke. Tidak menutup kemungkinan dari pravisitasi sampai ke visitasi itu ada waktu. Oke. Ada waktu. Misalkan visitasi pravisitasi hari Selasa, visitasinya hari Sabtu kemungkinan begitu. Nah sehingga asesi atau surat pendidikan bisa melengkapi dari pravisitasi. Begitu adalah yang kurang. Nah oleh karena itu kemungkinan besar jawaban di pravisitasi dengan visitasi itu berbeda. Ada kemungkinan sama, ada kemungkinan berbeda lebih kuat. Dan salah satu kebaruan dari Instrumen Aktuasi 2024-2025 ini adalah responsibilasi dari satuan pendidikan. Oke. Nah, satuan pendidikan merespon dari apa yang kita tanyakan waktu visitasi atau tidak. Nah, begitu. Kalau merespon, berarti satuan pendidikan betul-betul menanggapi visitasi. Sedangkan untuk pengajuan nanti ke nilai hasil visitasi, yang dijadikan pegangan itu adalah hasil visitasi. Bukan dari pravisitasi. Karena pravisitasi pas awal-awal. Kalau dulu istilahnya asesmen kecakapan khusus gitu. Ya. Kalau dulu kecakapan khusus. Nah, jadi pravisitasi itu hanya langkah awal persiapan kita untuk menuju visitasi. Itu barangkali Pak Edi. Kemudian yang pertanyaannya, kalau dulu ada ketentuan berapa perolehan nilai pravisitasi agar sekolah itu dapat divisitasi. Nah, karena beberapa hal banyak sekolah baru sehingga di Dasmen dihilangkan batasan nilai itu. Di PAUD juga begitu dihilangkan. Kalau di PAUD kan minimal 600. Kemudian di Dasmen minimal 60 asesmen kecukupannya. Pertanyaan saya sekarang, apakah batasan nilai pravisitasi masih dipakai acuan untuk divisitasi atau tidaknya satuan pendidikan? Oke. Itu barangkali. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih nih Pak Endang memberikan pencerahan yang lebih lengkap lagi. Jadi yang pertama ada korelasi antara pravisitasi dengan visitasi ya Pak ya. Betul. Korelasinya itu berupa responsibility. Jangan asal mengupload dokumen utama dan DKA pada saat pravisitasi begitu ya Pak ya. Betul. Nah itu nanti harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan pada saat visitasi. Hanya yang harus menjadi catatan, ini harus dipersiapkan oleh para asesor ketika di pravisitasinya tidak muncul kan gitu ya Pak ya. Betul. Sehingga harus dikoordinasikan dengan para asesinya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu dengan adanya kegiatan seperti ini untuk mengefisiensikan terkait dengan visitasi kita nanti pada saat 2 hari itu ke asesi ke lapangan. Nah, sehingga kegiatan pravisitasi ini memberikan catatan-catatan apa nanti yang harus dilakukan oleh asesor pada saat visitasi. Dan oleh karena itu oleh Ban PDM diberikan agenda Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan agenda itu akan lebih efisien lagi. Sehingga 2 hari itu betul-betul bisa maksimal. Bukti-bukti data-data yang digali bisa cukup yang dilakukan oleh asesor. Sehingga nanti di dalam memberikan proportional judgment berdasarkan rubrik yang ada itu tidak akurat dan presisi lah merujuk kepada indikator dan subindikatornya. Itu dari Pak Endang ya yang pertama. Nah yang kedua, apakah ini menjadi prasyarat? Nah dari segi namanya saja dokumen utama Pak, gitu ya. Dan kemudian kalau berdasarkan proses tadi ini adalah hanya sebagai pegangan atau catatan awal bagi asesor yang nantinya menjadi bekal pada saat visitasi Pak. Nah terkait dengan penilaiannya pada saat ini
kami belum mendapatkan informasi terkait itu, Pak. Atau mungkin di sini ada Pak Asep monitor. Atau Bu Nurul, Bu Anis, Bunda Anis. Ya, monitor. Ya. Ada tidak Bu penilaian? Kalau di PAUD itu berdasarkan instrumen akreditasi yang lama itu kan KPA. tadi minimal 600 kan gitu ya. Tapi walaupun itu tidak menjadi syarat wajib ya. Nggak ada sekarang semuanya itu hanya justru kalau terbalik paradigmanya adalah ketika asesi tidak mengupload apapun pada pravisitasi itu kerugian untuk asesi gitu. Seperti itu, jadi paradigmanya sekarang sudah tidak lagi pemenuhan persyaratan harus di-on-drop ya Bu. Iya, jadi tidak ada sekarang untuk scoring untuk pravisitasi. Oh iya baik Bu Nur. Jadi hanya sebagai apa? Jadi begini, apapun masalah tetap kita visitasi gitu Bu Nur. Sebagai gambaran apapun awal kita visitasi. Supaya asesor ada persiapan sehingga nanti pelaksanaan visitasi akreditasi lebih efisien dan efektif dengan tadi kontekstual dan holistik Bapak Ibu gitu ya. Sehingga nanti professional adjustment-nya lebih akurat dan presisi begitu. Begitu Pak Endang ya, terima kasih atas pendapatnya. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit Bapak Ibu. Mungkin Pak Munawir. Pak Pipin dulu ya. Pak Munawir, Pak Pipin dulu ya. Silakan Pak Pipin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini ada satu pertanyaan teknis barangkali mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan LK ini Pak. Karena LK ini kan sesuatu hal atau bukti fisik yang harus dilaporkan juga di dalam Cispena asesor. Nah, saya ingin menanyakan tentang perbedaan itu ya antara kolom di LK itu antara rasional penilaian dengan kolom justifikasi itu bagaimana untuk membedakan penyisipan redaksionalnya atau penyisipan deskripsinya Pak. Antara rasional penilaian dengan justifikasi. Kemudian yang kedua, di dalam membubuhkan keterangan di catatan pravisitasi atau catatan visitasi, itu kan juga ada edit ya, mengklik edit. Itu saya coba Bapak untuk mengcopy pastekan dari Word ke catatan itu nggak bisa pasti begitu Pak. Apakah ada cara yang lebih mudah gitu supaya kita itu tidak mengetik gitu Pak. Saya coba itu dari Word ya, deskripsional dengan beberapa paragraf ingin dikopikan ke catatan visitasi atau pravisitasi di edit itu. Tetapi tidak bisa pasti Pak gitu. Nah, terima kasih. Oke, baik. Yang Pak Pipin, terima kasih. Yang pertama mungkin nanti akan banyak dibahas di materinya Bu Anis ya, di teknik penggalian data gitu ya. Sehingga dari apa yang dihasilkan oleh Bapak Ibu seperti penuangan catatan pravisitasi dan catatan visitasi, nanti akan dipertajam lagi teknik penggalian datanya seperti apa dan bagaimana, dan kemudian bagaimana dari data-data itu untuk digeneralisasi gitu ya, sehingga berdasarkan indikator yang ada dan kemudian ditetapkan penilaian berdasarkan rubriknya. Itu proses dari professional adjustment Bapak Ibu. Atau Bu Anis mau menambahkan dulu terkait dengan penggalian data ini dan penuangannya, Bu Anis? Baik, terima kasih Pak Dr. Ridi. Ya, memang kalau untuk penilaian yang ekstrim, untuk terutama untuk kurang dan sangat baik, itu memang kita harus ada tambahan justifikasi karena itu dianggapnya ekstrim ya. Jadi harus ada dinamika yang tergambar mengapa kemudian rubriknya kita scoring dengan skor kurang atau sangat baik. Tentunya untuk dinamikanya itu memang harus tergambar secara, tadi balik lagi ke holistik ya, jadi betul-betul kontekstual gitu, jadi betul-betul terlihat mengapa, dan itu meyakinkan bahwa terutama untuk sangat baik ya, karena sangat baik itu dia deep untuk kualitas itu sangat-sangat
Jadi dari kurang ke cukup biasanya itu kalau sebagian besar dari rubriknya itu biasanya terlihat ada dan tidak. Dari cukup ke ke baik itu juga ada dan tidak. Tapi kalau dari baik ke sangat baik itu lebih kepada kualitas yang kemudian hadir dalam setiap rubriknya. Begitu mungkin Pak Pipin. Terima kasih. Lebih jelasnya besok sore ya. Terkait ini akan diperdalam Bapak Ibu. Waktunya sepertinya sudah mau habis Bapak Ibu. Sedikit aja Pak. Lagi dari Pak Munawir ya. Ya baik. Terakhir nih dari Pak Munawir. Maka Pak Munawir. Baik. Terkait ini penulisan deskripsi Pak. Saya lihat di contoh-contohnya itu di catatan itu deskripsi dalam bentuk paragraf panjang. Dan sementara apa yang kita tulis itu akan dibaca oleh pihak lain dan kita harus mempertimbangkan keterbacaan ya sehingga tidak membingungkan terutama validator. Nah, saya kok lebih mudah memahami ketika paragraf itu dalam bentuk pointer-pointer misalkan selama observasi ditemukan 1 ini 2 ini misalkan guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa, guru memberikan kesempatan presentasi, kemudian siswa begini dan begitu dan lain sebagainya. Apakah yang begini juga tidak dipermasalahkan karena tujuannya adalah memudahkan orang yang membaca begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Munawir. Jadi kalau itu sesuatu yang lebih baik, mengapa tidak begitu ya? Jadi ini terkait dengan redaksi saja Pak. Nah, ya, karena contohnya semuanya begitu Pak. Betul. Ya, karena ini yang menyusun terkait dengan materi ini, gitu ya Bapak Ibu, dari tim penyusun seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dalam hal ini ada sesuatu yang lebih baik dan secara konten dalam hal ini tidak berubah terhadap hasil dari penggalian data Bapak Ibu, nah itu tidak dipermasalahkan Pak. Bahkan lebih baik dan lebih bagus lagi. Saya kira begitu Pak Munawir. Oke, siap. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Ini barangkali ya kesimpulan kita. Jadi tidak membatasi jenis dokumen Bapak Ibu di dalam penggalian data kita nantinya ya, walaupun tadi yang dibatasi hanya 2 dokumen saja ya Bapak Ibu pada saat pravisitasi. Ada DKA dan ada dokumen utama yang di dalamnya terdiri dari beberapa dokumen Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk bisa mendapatkan bukti silakan asesor untuk mempelajari dokumen yang telah diberikan asesi ya. Kemudian asesor mencoba mencari tahu terkait dengan bukti dapat muncul dalam bentuk apa saja. Jadi silakan nanti mengkoordinasikan Bapak Ibu gitu ya pada saat pravisitasi ke visitasi sehingga hal-hal yang dalam hal ini menjadi pertanyaan atau keraguan Bapak Ibu itu bisa terjawabkan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan pada saat visitasi. Yang terakhir, LK bukan kewajiban, sekali lagi ini adanya alat bantu saja bagi asesor sehingga nanti pada saat Bapak Ibu melaporkan boleh mengisi langsung pada Sispena atau boleh juga mengisi dulu LK kemudian nanti di-submit atau di-upload di Sispena. Demikian barangkali Bapak Ibu ya untuk acara selanjutnya. Ini Bapak Ibu istirahat, kemudian eksplorasi butir 2. Nanti 14.15 kita ketemu lagi dengan diskusi simulasi butir 2 ya. Masih ada 3 butir Bapak Ibu, butir 2, butir 5 dan butir 10. Mudah-mudahan ini nanti bisa berkali semuanya dan lebih komprehensif Bapak Ibu. Demikian barangkali. Terima kasih atas kehadirannya, sumbang saran dan berbagai pertanyaan serta masukannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih ke Ibu Bunda Anis, Bunda Nurul ya, Pak Asep, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Idi yang sudah menyampaikan materi diskusi ya untuk modul 3 yang kedua. Dan nanti Bapak Ibu akan ada lagi sinkronus, yaitu diskusi simulasi butir 2 pukul 14.15. Sekarang Bapak Ibu silakan untuk melanjutkan mengisi LNS atau asinkronusnya sampai dengan pukul 14.15. Pak Idi, jadi untuk peserta bisa lip room dulu Pak? Ya, mohon, mangga ya. Bapak Ibu silakan kita yang dikoordinasikan dulu ya Pak ya? Izin lip. Ya, enggak. Jangan telat Pak di pukul 14.15. Iya, insyaallah.
Ibu Ani, satur nuhun Ibu. Sami Pak. Izin live ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.